Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis hasan. Dilihat dari segi bahasa artinya baik atau bagus. Sedangkan dari segi istilah adalah suatu hadis yang sanadnya bersambung, perawinya bersifat adil, yang dobit hafalannya kurang atau lemah. Tidak ada syad dan tidak ada ilal. Menurut beberapa pendapat, pengertian hadis hasan disimpulkan oleh beberapa ulama, yaitu yang pertama menurut Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam kitab Ma'alim As-Sunnah, yang hadisnya ma'rifa makhrajahu washtahara jiluhu wa alaihi midaru aktsarul hadis wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu ammahu fuqaha. Hadis yang sudah diketahui sumbernya diriwayatkan oleh perawi yang udah dikenal. Hadis terbanyak yang diterima oleh kebanyakan ulama serta dipraktikkan oleh para ulama fikih. Adapun penjelasan terhadap pengertian hadis menurut Abu Sulaiman itu ada 4. Yang pertama, hadis yang sahih diketahui sumbernya. Yang kedua, riwayatnya terkenal, masyhur. Dan yang ketiga, hadis terbanyak yang digunakan oleh para ulama ahli fikih. Dan yang keempat, dipraktekkan oleh ulama. Yang keempat yaitu dipraktekkan oleh ulama bahwasannya hadis hasan ini dijadikan argumen dan diamalkan oleh ulama fikih. Adapun yang kedua menurut At-Tirmidzi, yaitu wal haditsul ladzi la yakunu fi isnadihi may yubhamu bikadzabi wa la yakunu hadisan syaddan wa yurwa min ghairi wajhi nahwi dzalik. Hadis hasan adalah hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat rawi yang disangka berdusta, tidak termasuk hadis yang syad, dan diriwayatkan dari jalur-jalur lain yang sederajat. Berikut penjelasan pengertian hadis hasan menurut At-Tirmidzi ada 3. Yang pertama hadis hasan, hadis yang dalam sanadnya tidak ada rawi. Yang kedua, tidak termasuk hadis syad. Dan yang ketiga, diriwayatkan dari jalur-jalur lain yang sederajat. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Hajar, khairul hadits binaqlil adli qa'itin mutasila sanad ghairu mu'akkil wala syadin wa huwa sahih lidatihi fa in khuffa dabtu fal hasnu lidatihi. Khobar ahad yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ingatannya, bersambung sanadnya dengan tidak terdapat ilal atau tidak syad, disebut hadis sahih. Jika kekuatan ingatannya kurang sempurna, maka disebut hadis hasan lidatihi. Adapun hadis hasan menurut Ibnu Hajar ada 4. Yang pertama bersambung sanadnya, yang kedua perawinya bersifat adil, dan yang ketiga sempurna ingatannya, dan yang keempat tidak terdapat ilal dan sahih. Tetapi 2 definisi di atas masih diperdebatkan di kalangan ulama, karena menurutnya pengertian hadis hasan dan hadis hasan sama seperti hadis sahih. Oleh karena itu, menurut Ibnu Hajar dalam ungkapan bahasannya, macam-macam hadis hasan. Hadis hasan terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi merupakan hadis hasan yang dilihat dari kesahannya hadis hasan ini sah, tetapi sah
Makanya hadis hasan ini masih di bawah derajatnya dari hadis sahih. Karena hadis hasan ini memenuhi persyaratan hadis hasan, tetapi ada satu syarat hadis hasan yang tidak terpenuhi, yaitu dari kedobitan perawi. Contoh hadis hasan dzatihi yaitu terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi tentang wudhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengusap kepala beliau dari akhir kepala kemudian ke depan kepala beliau, kemudian mengusap kedua telinga beliau baik dalam maupun luar. Contoh hadisnya yaitu qala Tirmizi hadatsana Qutaibah hadatsana Bishr ibnu al-Mufaddali an Abdillah bin Muhammad bin Aqil anir Rubu'i binti Mu'adzi bin Afro'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sihi marrataini bada bimuakhirihi summa bimuqaddamihi wa biujnihi kiltaimihima zuhurihima wa butunihima. Hadis ini hasan karena dilihat dari sanadnya yang bersambung. Dari Tirmizi mendengar dari Qutaibah, Qutaibah mendengar dari Bishr ibnu al-Mufaddali, Bishr ibnu al-Mufaddali mendengar dari Abdillah bin Muhammad bin Aqil, Abdillah mendengar dari Rubu'i binti Mu'adzi bin Afro'a. Kita lihat dari perawinya. Imam Tirmizi merupakan pengumpul hadis imam dan dipercaya. Kemudian ada Qutaibah. Qutaibah ini termasuk adil dan kokoh dalam hal ibadah, keimanan. Kemudian ada Bishr ibnu al-Mufaddali, beliau merupakan ahli ibadah dan imannya pun kokoh. Kemudian ada Rubai binti Mu'adzi bin Afro'a, merupakan perempuan sahabat Nabi dan dipercaya. Nah, hadis hasan ini termasuk lizatihi karena ada satu perawi yang kedobitannya kurang, yaitu Abdillah bin Muhammad bin Aqil. Beliau adil, tapi kedobitan beliau kurang. Dan hadis ini pun tidak terdapat ilat dan syadz. Jadi, hadis ini termasuk hadis hasan lizatihi. Kemudian yang kedua ada hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ini dilihat dari persyaratan hadis hasan tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat hadis hasan. Dan asalnya pun hadis li ghairihi ini berasal dari hadis dhaif. Tapi karena ada mutabi atau penguat, dan penguat ini bisa dibuktikan dan sah, yang dari asalnya hadis dhaif naik satu tingkat menjadi hadis hasan. Dan hadis hasan ini termasuk ke dalam hadis hasan li ghairihi. Contoh hadisnya adalah dapat dalam hadis Tirmizi juga, yaitu tentang seorang mukmin yang meninggal yang mengeluarkan keringat di keningnya. Contohnya, hadatsana Yahya ibnu Sa'id an al-Musanni bin Sa'id an Qatadah an Abdillah bin Buraidah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibni Mas'ud qala Abu Isa hadza hadis hasan wa qad qala ba'd ahli al-ilmi la na'rifu li Qatadah sama'an min Abdillah bin Buraidah. Nah, hadis hasan ini termasuk li ghairihi karena beberapa para ulama berpendapat bahwa Qatadah tidak mendengar langsung hadis dari Abdullah bin Buraidah, sehingga Imam Tirmizi pun menyampaikan bahwa hadis ini terdapat ilat, yaitu terputusnya sanad atau perawi dari Qatadah ke Abdullah bin Buraidah. Tetapi Imam Tirmizi menghasankan hadis ini karena terdapat jalur sanad lain sebagai muttabi dan syahid, sehingga hadis ini dikuatkan kembali. Alasannya bahwa lihat dari para sanadnya, yaitu Yahya ibnu Sa'id, beliau merupakan terpercaya dan hafalannya yang kuat. Kemudian Al-Musanni, beliau terpercaya, Qatadah terpercaya, dan Abdillah bin Buraidah merupakan sahabat Nabi. Karena para sanadnya yang memenuhi syarat dan terdapat mutabi dan syahid yang menjadi penguat jalur lainnya. Contoh mutabi hadis hasan li ghairihi ini adalah akhbarona Muhammad bin Ma'mar qala hadatsana Yusuf ibnu Ya'qub qala hadatsana Kamsah an Ibni Buraidah an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul mu'min yamutu bi araqil hadid. Artinya, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ma'mar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Ya'qub, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Kahmas dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin wafat dengan keringat di dahinya atau keningnya. Hadatsana Yazid ibnu Zuri'un an Yunus bin Abid an Abi Ma'syur Ziyadah bin Kulayb an Ibrahim Nakhai Ulqamah bin Qais Dilah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
al-mu'minu yamutu bi'arokil habiyani. Nah, disimpulkan bahwa yang asalnya hadis doib naik tingkat menjadi hadis hasan ligoirihi karena ada penguat dari sanad jalur lainnya, yaitu seperti dilihat dari sanad-sanadnya, kemudian dari penguat hadis-hadis lainnya yang berfungsi sebagai mutabi dan syahid yang sudah dijelaskan tadi. Dan itulah macam-macam hadis hasan. Syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang dimaksud dengan sanadnya bersambung adalah tidak terputusnya mata rantai perawi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada perawi atau seseorang yang menuliskan hadis. Adapun cara untuk memeriksa ketersambungan sanad yaitu menuliskan perawi pada sanad tersebut dan memeriksa latar belakang para perawi. Dan yang kedua adalah perawinya harus adil. Yang dimaksud dengan perawinya harus adil adalah tidak fasik. Nah, fasik adalah keluarnya ketaatan seseorang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Adapun beberapa cara untuk memeriksa keadilan perawi tersebut. Yang pertama, popularitas dan kemuliaan seorang perawi. Yang kedua, sudut pandang seorang perawi kritikus yang memberitahukan kelebihan dan kekurangan seorang perawi tersebut. Dan yang terakhir adalah penerapan kaidah al-jaul wa al-tadil. Untuk yang ketiga adalah perawinya dobit. Yang dimaksud dengan perawinya dobit adalah kuat hafalannya dan mampu mengeluarkan hafalannya kapan saja. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, dobit dapat dimaknai dengan sesuainya sesuatu yang tidak bertentangan dengan hal lain, mengingat sesuatu secara sempurna dan kuat penanganannya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengetahui kedobitan para perawi. Yang pertama adalah kesaksian para ulama, lalu terhindar dari syadz. Kesamaan riwayatnya yang diriwayatkan oleh perawi yang dikenal dengan kedobitannya yang menyangkut dengan harfiah. Yang keempat terhindar dari syadz. Menurut para ulama, syadz artinya yang menyendiri. Sedangkan menurut muhaddisin, syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang lebih makbul dan menyalahi riwayat orang yang lebih rajin. Untuk mengetahui seorang perawi terhindar dari syadz, maka dapat dilakukan metode sebagai berikut. 1. Semua yang memiliki matan hadis dan pokok pembahasan yang sama dijadikan satu lalu dibandingkan. Dan yang kedua, diteliti setiap sanadnya oleh para perawi. Jika di antara perawi-perawi yang sikoh ada seseorang perawi yang sanadnya menyalahi sanad-sanad yang lain, maka ia disebut sebagai syadz. Jadi hadis hasan yang terakhir adalah terhindar dari ilat. Yang dimaksud dengan terhindar dari ilat adalah terhindar dari cacat yang tersembunyi. Adapun cara untuk mengetahui cacat atau tidaknya suatu hadis. Yang pertama, sanad yang mutasil dan marfu, padahal mutasil dan mauquf. Yang kedua, ada sanad yang mutasil dan marfu, padahal mutasil dan mursal. Dan yang ketiga adalah hadisnya tercampur dengan bagian hadis yang lain. Dan yang terakhir, terjadi kesalahan dalam menyebutkan nama karena memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi, padahal memiliki kualitas yang berbeda dan tidak semuanya sikoh.